Perempuan yang haid itu tidak boleh untuk melakukan sholat ya, dan sholat yang ditinggalkan tidak perlu untuk diqadha. Namun teman-teman, sholat yang tidak perlu diqadha ini bukan berarti kemudian dia terbebas total dari kewajiban mengqadha sholat. Ada yang namanya kewajiban mengqadha sholat saat datangnya darah haid dan saat berhentinya darah haid. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang hal itu. Mengqadha sholat saat datangnya darah haid dan saat berhentinya darah haid. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengqadha sholat saat datangnya darah haid. Apa saja sholat yang harus diqadha dan bagaimana ketentuannya? Teman-teman sekalian, ketika darah haid ini keluar di waktu sholat dan telah melewati waktu yang cukup untuk digunakan sholat seringan mungkin, sementara kita belum melaksanakannya, maka berarti sholat tersebut wajib diqadha. Semisal, masuk waktu zuhur di jam 12 siang. Kita butuh untuk sholat seringan mungkin, hanya wajib-wajibnya, saya rasa 3 menit cukup. Nah, jam 12 lebih 3 menit, dia belum melaksanakan sholat zuhur. Ternyata darah haid keluar. Maka berarti sholat zuhur wajib untuk diqadha. Seperti itu. Dan yang wajib diqadha hanya sholat zuhur saja. Sholat asar tidak perlu untuk diqadha. Itu teman-teman batasan ketika kita datang haid dalam waktu sholat. Tapi semisal teman-teman datang haidnya itu jam 12 lebih 1 menit. Nah, 1 menit kan tidak mungkin untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin. Maka berarti sholat zuhurnya tidak perlu diqadha. Atau teman-teman sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian datang haid, berarti sholat zuhurnya juga tidak perlu diqadha karena sudah kita lakukan. Itu untuk pembahasan mengenai sholat yang perlu diqadha saat datangnya haid. Nah, kita akan lanjut ke sholat yang perlu diqadha saat berhentinya haid. Nah, untuk saat berhentinya darah haid tidak selama tadi waktunya teman-teman. Ketika waktu yang tersisa saat berhentinya darah haid ini cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka sholat tersebut sudah wajib untuk diqadha teman-teman. Saya contohkan agar mudah difaham. Semisal di waktu zuhur kita ngecek darah berhenti di jam 3 kurang 1 menit. Sementara asar masuk waktunya ada di jam 3 teman-teman. Jadi 1 menit sebelum masuk waktu asar kita ngecek darah berhenti ternyata. Nah, 1 menit kemudian masuk waktu asar. Maka waktu 1 menit ini sudah bisa untuk kita gunakan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sehingga sholat zuhurnya wajib untuk kita qadha. Nah, sesingkat itu waktunya ketika qadha sholat saat berhentinya haid. Nah, selain itu teman-teman yang perlu diperhatikan saat mengqadha sholat di waktu berhentinya haid, di waktu asar atau di waktu isya. Selain kita wajib mengqadha sholat asar dan juga sholat isya, kita juga wajib mengqadha sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Berarti semisal kita berhenti haid di waktu asar, kita wajib melaksanakan sholat asar dan juga mengqadha sholat zuhur. Dan semisal kita berhenti haid di waktu isya, kita wajib sholat isya dan mengqadha sholat maghrib. Itu perbedaan antara mengqadha sholat saat berhentinya haid dan saat datangnya haid. Teman-teman jangan tanya alasannya mengapa. Kok kita juga wajib mengqadha sholat saat berhentinya haid di waktu sholat sebelumnya, kenapa kita perlu mengqadha zuhurnya? Padahal jelas-jelas kita dalam keadaan haid, karena itu semua adalah ta'abudi. Ta'abudi itu berarti sudah dari sananya demikian, dari para ulamanya demikian. Nah, semoga bisa dipaham teman-teman sekalian, sholat-sholat yang perlu diqadha saat datang dan berhentinya haid.